Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terdiri dari Muhammad Fikri Ariansah nomor presensi 17 dan Muhammad Ali Pratama nomor presensi 19. Kami akan membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Materi yang akan dibahas adalah 1. Pemerintahan Daulah Abbasiyah, 2. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah, 3. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. 1. Pemerintahan Daulah Abbasiyah. Apa itu Daulah Abbasiyah? Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga Islam yang berkuasa di Baghdad dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Pendiri Daulah Bani Abbasiyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Dinasti ini berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Daulah ini berkuasa selama 5,5 abad, kurang lebih 524 tahun. Pola pemerintahan Daulah Abbasiyah. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi 5 periode. 1. Periode pertama, 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi, disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. 2. Periode kedua, 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki pertama. 3. Periode ketiga, 334 sampai 447 Hijriah atau 947 sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. 4. Periode keempat, 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua, di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya, Salajika Al-Kubro atau Seljuk Agung. 5. Periode kelima, 590 sampai 659 Hijriah atau 1194 sampai 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Khalifah-khalifah pada masa Daulah Abbasiyah. Terdapat 37 khalifah Bani Abbasiyah yang memerintah secara bergantian antara abad ke-8 hingga abad ke-13. Dari ke-37 khalifah tersebut, terdapat beberapa nama yang terkenal, antara lain 1. Abdul Abbas As-Saffah, khalifah pertama dan pendiri dinasti. Abdul Abbas As-Saffah 722 sampai 754 Masehi adalah pemimpin dan khalifah pertama dari Bani Abbasiyah. Dia lahir dari keluarga Bani Hashim dan merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad. Hubungan darah dengan Nabi Muhammad ini membuatnya menjadi figur pusat dari perlawanan melawan Bani Umayyah. 2. Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua dan pendiri kota Baghdad. Abu Ja'far Abdallah bin Muhammad Al-Mansur 714 sampai 775 Masehi adalah saudara dari As-Saffah dan khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Al-Mansur dianggap sebagai tokoh penting berdirinya Bani Abbasiyah, sebagai pemimpin perang melawan Bani Umayyah dan sebagai pendiri ibu kota baru Bani Abbasiyah, Madinat As-Salam atau yang lebih dikenal sebagai Baghdad. 3. Harun Al-Rashid, khalifah kelima dan paling terkenal. Harun Al-Rashid 766 sampai 809 Masehi adalah khalifah kelima yang naik tahta pada tahun 786 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Bani Abbasiyah mencapai puncak kekuasaan. Secara militer, Bani Abbasiyah mampu mengalahkan kekaisaran Romawi Timur dan memaksanya membayar upeti. Khalifah ini dikenal sebagai pemimpin terbesar pada masa Bani Abbasiyah dan namanya disebut dalam cerita 1001 Malam. 4. Al-Ma'mun, khalifah ketujuh dan pendiri Baitul Hikmah. Abu Al-Abbas Al-Ma'mun bin Harun Al-Rashid 786 sampai 833 Masehi adalah anak dari Harun Al-Rashid yang menjadi khalifah setelah mengalahkan saudaranya Al-Amin dalam perang saudara. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah, lembaga penerjemah yang menerjemahkan kitab dari Yunani kuno dan India, yang menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan di abad pertengahan.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Adapun cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. A. Bidang ilmu filsafat. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat ini adalah Abu Bashar Muhammad bin Tarham yang dikenal dengan Al-Farabi, Abu Yusuf bin Ishaq yang dikenal dengan Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Ruz, Ibnu Bajah, dan Ibnu Tufail. B. Bidang ilmu kedokteran. Tokoh cendekiawan Islam di bidang kedokteran ini adalah Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia, Hunayan bin Ishaq yang dikenal sebagai ahli penerjemah buku-buku asing, Ibnu Sahal Ar-Razi, ahli penyakit campak dan cacar, dan Tabit Ibnu Qura. C. Bidang ilmu matematika. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika ini adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, penemu huruf nol yang dengan bukunya Algebra, Geometri Ilmu Matematika. Umar bin Farukon, bukunya Quadripartitum. Banu Musa, ilmu mengukur permukaan, datar dan bulat. D. Bidang ilmu falak. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu falak ini adalah Abu Masyar Al-Falaki, bukunya Isbatul Ulum dan Hayatul Falak. Jabir Batani membuat teropong bintang. Raihan Bairuni, bukunya Al-Afarul Bagiyah Ainil Qaliyah, Istikhrajul Autad, dan lain-lain. E. Bidang ilmu astronomi. Tokoh cendekiawan Islam di bidang astronomi adalah Al-Farazi, pencipta astrolab, Al-Ghatani atau Al-Betagnius, Al-Fargoni atau Al-Fragenius. F. Bidang ilmu tafsir. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir ini adalah Ibnu Jarir At-Abari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, Mupatil bin Sulaiman. G. Bidang ilmu hadis. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hadis ini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan lain-lain. H. Bidang ilmu kalam, tauhid. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam ini adalah Wasil bin Atta, Abu Huzail Al-Alaf, Adham, Abu Hasan Al-Asy'ari, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Pembahasan ilmu tauhid semakin luas dibandingkan dengan zaman sebelumnya. I. Bidang ilmu tasawuf. Ilmu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tasawuf ini adalah Al-Qusyairi dengan karyanya Aryalatul Qusyairiyah, Syahabuddin dengan karyanya Awariful Ma'arif, Imam Al-Ghazali dengan karyanya Al-Basut, Al-Wajiz, dan lain-lain. C. Para imam fuqaha, ahli fikih. Tokoh cendekiawan Islam para imam fuqaha ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali. 3. Perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. 1. Kota Baghdad merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi pada tahun 762 Masehi. Kota ini terletak di tepian Sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. 2. Kota Samarra letaknya di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.